Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Edukamori. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi pada mata pelajaran Informatika kelas 7 Kurikulum Merdeka. Pada bagian ini kita akan belajar tentang interaksi antara pengguna dan teknologi, termasuk di dalamnya ada aplikasi perkantoran, mesin peramban, search engine, surel, pengenalan GUI, folder, dan file. Materi ini juga dapat kita jumpai pada halaman 37 sampai 61 buku Informatika. Untuk selengkapnya, yuk kita simak bersama-sama. Oke, yang pertama adalah interaksi manusia dan teknologi. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia dan teknologi itu tidak terpisahkan ya. Kita setiap hari membutuhkan teknologi dan teknologi itu sering membantu di semua pekerjaan kita. Nah, manusia melakukan interaksi dengan perangkat itu dengan berbagai macam cara. Ada yang melalui teks, ada yang melalui tombol, gambar, simbol, ataupun suara. Contoh, semisal kita ingin mengetahui di mana bank terdekat, kita tinggal buka Google, kemudian kita ketikkan di situ bank terdekat, kemudian tekan enter. Di situ mesin Google akan memberikan kita informasi tentang bank apa saja yang berada di sekitar kita. Nah, itu adalah bentuk interaksi melalui teks. Contoh lainnya adalah interaksi dengan menggunakan via suara. Contoh, kita buka Google Assistant, kemudian kita bilang, bank terdekat tolong tunjukkan, seperti itu ya. Maka nanti ponsel ataupun smartphone kita akan memberikan informasi terkait bank apa saja yang ada di sekitar kita. Nah, di semua metode ataupun cara interaksi yang sudah kita bahas tadi itu dapat digolongkan menjadi GUI, VUI, dan CLI. Untuk lengkapnya, GUI sendiri adalah Graphical User Interface, di mana di sini adalah interaksi perangkat dan pengguna melalui tombol nyata. Jadi kita punya smartphone, kita tekan tombol-tombolnya seperti itu ya, atau kita tekan keyboard gitu ya. Kemudian kita tekan enter untuk sebuah perintah, maka itu adalah bentuk daripada Graphical User Interface atau GUI. Kemudian ada juga cara yang lain, yaitu melalui metode suara atau yang biasa dikenal dengan Voice User Interface. Voice itu suara ya teman-teman. Nah, di sini interaksi perangkat dengan pengguna itu dapat melalui perintah suara, misalnya Siri, Google Assistant, dan macam-macam. Kemudian ada juga yang namanya CLI, yaitu Command Line Interface. Ini agak berbeda dengan VUI dan GUI karena CLI sendiri dia interaksinya melalui teks ya, atau melalui script. Contohnya ketika kita ingin keluar dari suatu aplikasi, biasanya kita tekan tombol X ya yang ada di layar. Nah, beda dengan CLI, kalau misalnya CLI itu atau singkatan dari Command Line Interface, kita ketikkan exit, EXIT. Nah, dia harus huruf kawan-kawan, harus skip, baru kita tekan enter, maka aplikasi akan tertutup seperti itu. Tidak ada tombol X yang merupakan simbol di situ, tidak ada, karena itu adalah bentuk daripada GUI itu sendiri. Sedangkan yang kita bahas ini adalah CLI. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan membahas yang namanya folder dan file. Folder itu adalah tempat penyimpanan elektronis yang menyimpan file elektronis ataupun folder lainnya. Di dalam folder ini terdapat banyak sekali file ya. Bisa itu file audio, bisa itu file dokumen, file video, kemudian file program, dan lain sebagainya. Nah, folder atau directory sendiri itu dikelola oleh program komputer yang biasanya kita sebut file manager. Dan file manager ini merupakan bagian dari sistem operasi. Sistem operasi yang mana, Pak? Yaitu sistem operasi yang membantu kita untuk memilah-milah folder mana saja yang akan kita isi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, nanti di dalam folder itu ada file. File itu adalah bentuk yang diciptakan oleh komputer atau ponsel untuk menyimpan data. Datanya bisa tadi ya, saya Bapak bilang ya, ada yang berupa audio, bisa musik, bisa suara, ada yang berupa file, bisa itu dokumen, bisa itu bentuk Excel atau PowerPoint, ada juga bentuknya video, MP4, dan macam-macam. Yang penting file ini itu bisa dibaca ya, bisa dibaca oleh perangkat itu sendiri, bisa diedit, bisa dihapus, bahkan juga bisa diganti namanya. Dan di dalam folder sendiri biasanya ada folder lagi. Nah, kemudian dalam folder itu lagi ada lagi gitu ya.
dan seterusnya itu akan punya folder lagi, dan itu namanya subfolder. Jadi bisa kita bilang subfolder adalah anak dari folder yang ada di dalamnya. Oke. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah eksistensi file. Nah, tadi kan sudah kita bahas ya bahwa di eksistensi file sendiri ada file berupa gambar, berupa foto, berupa dokumen, berupa audio, dan lain sebagainya. File sendiri dia punya nama tambahan, yaitu nama yang ditaruh di belakang gitu ya setelah titik. Nah, di sini contohnya Bapak punya gambarnya gambar bunga, Bapak tulis di situ flower gitu ya. Maka ekstensi filenya adalah .jpg. JPG sendiri adalah bentuk file yang khusus diperuntukkan untuk gambar. Kemudian ada yang bentuknya doc, itu dokumen, ada yang PPT, itu bentuknya PowerPoint, dan lain sebagainya. Banyak sekali bentuk-bentuk ekstensi file yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, pengelolaan folder itu dalam sistem operasi biasanya disebut dengan file management system atau file explorer, di mana di sini kita dapat menelusuri gitu ya, ataupun melalui pencarian file yang kita maksud untuk kita gunakan kembali agar lebih efisien. Jadi kalau kita buka laptop, buka komputer gitu, kita ingin cari folder yang isinya makalah kita, maka di bagian Explorer itu biasanya ada bar gitu ya, yang di situ kita ketikkan makalah, misalnya kita tekan enter, maka dia secara otomatis mencari di mana lokasi file itu berada. Oke, selanjutnya. Nah, file Explorer sendiri itu berfungsi untuk mengolah file dan folder, yaitu membuat folder, menyalin folder, membuat file, menyalin file, menghapus file, memindahkan folder ke tempat lain, atau bahkan ya itu mencari file yang kita maksud. Misal kita lupa nih filenya taruh di mana ya, kita bisa cari melalui search bar yang ada di bagian kanan atas Windows ataupun jendela kita, seperti itu. Oke, selanjutnya banyak sekali aktivitas yang dapat kita lakukan di File Explorer. Ada membuat folder baru, ada menyalin dan memindahkan folder, ada merubah nama folder, menghapus nama folder atau delete ya namanya ya. Kalau merubah nama itu rename, ada mengubah icon folder, customize, mencari file dan folder atau search gitu ya. Mengkelompokkan file berdasar folder, misalnya kita ingin mengelompokkan mana yang audio, mana yang video, mana yang dokumen, itu namanya group by. Atau juga kita bisa mengatur susunan file dan folder, itu namanya sort by. Misal kita ingin susun nama file berdasarkan abjad dari A sampai Z, itu bisa, atau dari Z ke A, atau berdasarkan tanggal bisa apa yang dimulai dari yang paling terakhir digunakan atau yang paling awal digunakan, itu namanya sort by. Oke, lanjut kita ke peramban dan search engine. Biasanya di sini kita menggunakan browser. Browser sendiri adalah perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk mengakses informasi di internet gitu ya, atau biasanya disingkat dengan www, singkatan dari World Wide Web. Nah, contoh peramban yang populer saat ini adalah Google Chrome, ini yang biasa kita gunakan, ada Microsoft Edge, Firefox, dan Safari. Kemudian untuk mengakses web server, biasanya penggunanya harus menuliskan alamat di address bar di bagian atas gitu ya, yang biasanya atau memang kita sebut dengan URL. Nanti kawan-kawan akan tahu sendiri, ada namanya URL, itu singkatan dari Uniform Resource Locator. Maksudnya URL di sini membantu kita untuk menampilkan alamat dari situs tersebut. Kita ingin cari situs makanan ya, maka kita ketikkan URL yang kita maksud. Maka search engine ini atau browser ini akan memanfaatkan address bar untuk menemukan tadi URL tadi di mana lokasinya, seperti itu ya. Kemudian di dalam search engine juga ada satu fitur yang menurut Bapak ini sangat berguna sekali. Misal kita sering buka yang namanya ruang guru, atau kita biasanya buka website kursus online gitu ya. Nah, ada namanya aplikasi
bookmark. Bookmark ini kayak pembatas buku ya. Jadi browser yang kita atau alamat website yang sering kita buka itu bisa kita tandai. Sehingga jika kita akan gunakan berkali-kali, kita tidak perlu mengetiknya lagi, tinggal satu klik aja di bagian bawah itu ya, di bawah di bawah menu kalau tidak salah, maka kita langsung ke halaman yang kita tuju. Ini lebih mengefisienkan waktu daripada kita mengetik lagi seperti itu. Lanjut, untuk search engine sendiri adalah suatu situs web atau website yang mengumpulkan ataupun mengolah informasi di internet sehingga membuat informasi itu bisa dicari. Dan cara melakukan pencarian informasi di internet adalah dengan mengetikkan kata kunci atau yang namanya keyword. Jadi kita ingin mencari kata kunci makanan terpedas di Indonesia, yaitu adalah kata kuncinya ya, makanan terpedas kemudian di Indonesia. Dengan pemilihan kata kunci yang spesifik ini tentu akan menghasilkan halaman yang lebih spesifik pula. Kalau misal kita ketikkan hanya makanan pedas, ya mungkin saja makanan pedas dari luar negeri juga masuk ke dalam informasi tersebut. Tapi kalau kita batasi dengan Indonesia, maka hanya makanan pedas yang terdapat di Indonesia saja yang disajikan oleh website untuk kita. Dan pada search engine sendiri ada or gitu ya, yang berarti atau. Ini ketika kita menuliskan kata kunci. Kemudian kalau or berarti dia akan menemukan salah satu, kalau n berarti dia akan menampilkan kedua pencarian pada keyboard. Misal kita ingin mencari makanan manis dan atau pedas, maka kita ketikkan tombol or tadi. Kalau kita ingin kedua-duanya makanan manis dan pedas, maka kita gunakan n. Nah itu. Kemudian untuk search engine ada yang namanya PageRank. PageRank atau PR ini adalah algoritma yang digunakan oleh Google Search untuk menentukan peringkat halaman web dalam hasil mesin pencarian mereka. Biasanya kan kalau kita cari makanan nomor 1 terenak di dunia seperti itu ya, maka ada beberapa situs yang ditawarkan oleh Google ataupun ditawarkan oleh mesin pencari tersebut. Nah yang paling atas itu adalah PageRank atau halaman yang paling sering ya, yang paling sering dikunjungi oleh netizen ya, sering dikunjungi oleh user pengguna. Nah kenapa search engine ini bisa meletakkan di paling atas? Karena di situ sudah ada algoritmanya sendiri. Nah, dan itu dapat kita temukan di PageRank tadi. Ini sangat membantu kita untuk menemukan mana informasi yang lebih realistis, yang lebih mengena ke kita. Kemudian search engine paling banyak digunakan pada tahun 2020 adalah Google dengan pengguna sekitar 80%, yang kemudian diikuti oleh Bing punyanya Microsoft, Baidu, Yahoo, dan Yandex. Oke, setelah search engine, tadi kita belajar tentang search engine, sekarang kita belajar tentang surel. Surel ataupun surat elektronik adalah alat untuk bertukar pesan ya, dengan menggunakan alat elektronis yang sudah ada pada tahun 1960, yang mana alat ini dapat menjangkau penggunanya di seluruh belahan dunia. Tahapan pembuatan surat antara lain ketika kita menggunakan email ya. Nah, kita buka halaman emailnya, kemudian di situ kalau kita ingin bikin surat baru, kita klik yang namanya tombol kompos. Kompos ini artinya buat baru. Kemudian kita isikan to ini alamat si penerima, kemudian CC terusannya, dan si subjek ini judul dari surat itu. Oke, kemudian kalau sudah kita ketikkan maksud kita di situ atau pesan yang ingin kita sampaikan, kemudian kita klik send untuk kita kirim. Nah kita bisa melihat surel yang kita masukkan di yang dibalas ya, kita bisa melihat surel yang dibalas orang itu setelah kita mengirim surat itu di mailbox. Bapak ngirim surat ke si B akan balas surat Bapak akan bisa lihat itu tuh di mailbox. Dan surel yang dikirim itu bisa masuk spam ya, jika pesan yang kita sampaikan itu dianggap tidak layak ataupun mengandung hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian di bab ini kita juga mempelajari yang namanya aplikasi perkantoran. Aplikasi perkantoran sendiri adalah kumpulan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan sehari-hari.
Nah, aplikasi perkantoran ini biasanya memiliki paket lengkap gitu ya. Ada yang bentuknya pengolahan kata, pengolahan lembar kerja atau spreadsheet, dan pengolahan program presentasi. Nah, kemudian aplikasi ini dulunya itu secara basic, secara dasar teknisnya itu ditemukan oleh Christopher Norton Soles ketika dia menciptakan mesin ketik pertama pada ukuran besar ya di abad 19. Kemudian teknis ini dikembangkan lagi oleh Microsoft dan mulai mendominasi pada tahun 1990 sampai sekarang. Jadi sekarang kita mengenai namanya Microsoft Office. Dalamnya ada Word, Excel, PowerPoint, dan masih banyak lagi paket Office lainnya. Oke, ini adalah bentuk salah satu Microsoft PowerPoint yang digunakan oleh pengguna untuk memudahkan mereka dalam membuat atau menyajikan presentasi dengan tampilan yang menarik. Di sini ada home gitu ya, di menunya itu ada insert, draw, design, transition, animation, slideshow. Ini adalah fitur-fitur yang biasa digunakan untuk presentasi. Ketika kita ingin menambahkan halaman presentasi, kita tinggal tekan tombol new slide. Ketika kita ingin menambahkan gambar dan lain-lain, kita bisa klikkan insert. Ketika kita ingin memberikan efek perpindahan halaman, kita ketikkan transition. Untuk efek tulisan, kita tambahkan animation. Nah, selanjutnya kita akan pelajari secara praktek ya, lebih baiknya untuk Microsoft PowerPoint ini. Oke, sekian yang dapat Bapak sampaikan tentang teknologi informasi dan komunikasi pada bab 3 ini. Silakan dipelajari kembali dan diulang lagi video Bapak untuk mendapatkan pemahaman yang lebih, sehingga kawan-kawan lebih berwawasan lagi dalam mempelajari informatika ini. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.